kubu Anies sama Ganjar yang kalah. Mereka ini kan pada dasarnya kan anti Pak Jokowi kan. Ya. Aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk. Bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Yang tersisa itu adalah sekelompok orang kalah yang kemudian tidak pernah bisa menerima kekalahannya dengan besar hati. Jadi kalau ada segelintir kelompok yang sampai sekarang masih menjadi pemarah dan tidak pernah bisa menerima kekalahannya itu, ya kita nggak bisa larang mereka untuk tidak, tetapi seharusnya kita bisa abaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masa Presiden Jokowi sebentar lagi akan berakhir, kira-kira tidak sampai sebulan. Serangannya pun semakin gencar. Di sini kami akan membagikan sebuah tayangan video diskusi antara Bro Lim, Dewan Penasihat PSI, Fahri Hamzah, kader dari Partai Gelora, dan juga Zulfan Lindan. Bagaimana tanggapan mereka? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Baik, Bro Lim, Bung Fahri, nampaknya kita ini kan mau masuki masa transisi ya. Semakin dekat. Semakin dekat dari Pak Jokowi ke sebulan lagi Pak Prabowo. Ya. Sebulan lagi. Tetapi nampaknya kalau kita bicara serangan ke Pak Jokowi itu semakin kencang. Ya kan? Sementara satu pihak dukungan kepada Pak Prabowo juga semakin solid. Tentu orang-orang yang menyerang ini berpikir sudah ada perpecahan kan gitu. Itu keinginan mereka. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak tergantung kepada serangan itu ya. Kebencian kepada Pak Jokowi dan ingin mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Tapi namanya orang usaha kan, kita mau bilang apa ya? Usaha kata orang Betawi kan? Ya silakan aja lah. Nah kemudian situasi koalisi partai ini kan harus solid ya. Ini tidak boleh terpecah belah karena tidak mudah membangun soliditas koalisi itu. Walaupun orang merasakan atau beranggapan, persepsi orang bahwa dengan perbedaan di Banten misalnya, Golkar dari Kim mengusung Airin yang bersama dengan PDIP, ataupun ada Gubernur Jawa Barat, PKS mengusung calonnya sendiri, Ahmad Saiku, orang kan merasa ini adalah perpecahan. Kalau persepsi saya tentu tidak ya. Tapi kan nanti Bung Fahri dan Bro Lim yang lebih tahu lah sebagai ordal kan. Orang dalam, kalau saya kan orang luar. Persepsi dari luar aja. Nah, kemudian ada upaya-upaya PDIP juga harus masuk ke dalam koalisi ini. Nah, ini kan tentu nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Tapi sebelum sampai ke situ, Bung Fahri mungkin bisa memberikan penjelasan. Silakan, Bung. Ya, kalau soal opini publik terutama ya, memang sekarang ini ada masa-masa peralihan karena politik kita ini memang masih bicara tentang aktor-aktor, kurang bicara gagasannya itu. Berkali-kali kita sering bicara itu. Perpindahan aktor ini yang membingungkan gitu. Jadi misalnya kubu Anies sama Ganjar yang kalah,
mereka ini kan pada dasarnya kan anti Pak Jokowi kan. Iya. Nah, Pak Jokowinya masih eksis, ya kan, bahkan menang karena bersama yang menang. Anies sama Ganjarnya kalah. Bersama yang kalah juga. Bersama yang kalah, dan kemudian inilah yang menciptakan pencarian baru. Bagaimana caranya ini mereka menemukan idol-idol baru gitu. Karena sepertinya Anies gagal juga masuk ke DKI, Ganjar tidak maju. Jadi saya mesti cari siapa nih sebagai idol untuk digarap sebagai medium bagi, ya mohon maaf ini pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Itu loh. Sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Kira-kira di logikanya kan begitu. Yeah. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi sebentar lagi udah ditinggalkan aja, dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan. Ya. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Nah, karena ini hanyalah kekecewaan, saya kira mudah-mudahan pemimpin kita dewasa membaca ini. Ini adalah sebenarnya manajemen komunikasi saja. Nanti harus ada komunikasi elit yang justru nuntasin ini, Bang. Supaya rakyat itu juga tahu kalau kita berbeda itu sebenarnya beda apa sih sebenarnya gitu. Kan beda jalan pikiran, beda cara kita melihat persoalan. Bukan perbedaan kalau nggak bersama dia berarti kita beda. Nggak begitu, karena orang ini kan aktornya berubah-ubah. Tapi konsepnya kan boleh jadi konsep yang tadinya dibawa oleh aktor yang sudah tidak ada, sekarang juga ada di aktor yang sekarang ada. Ya kayak misalnya kalau berbicara tentang kemandirian bangsa, ya kan, keberanian menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mungkin diidolkan di calon yang kalah. Tapi coba berpikir, apa Pak Prabowo bisa diragukan soal seperti itu? Kan tidak, ya sudah. Karena gagasannya sama, ya kita ikut, kan gitu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Karena dunia memerlukan persatuan para pemimpin di Indonesia. Abang bayangkan, tuh Amerika Serikat politiknya belum pernah sesadis ini. Donald Trump mau dibunuh 2 kali, ya kan? Kalau orang ngerti tentara, Bang, itu kalau orang kena kuping tuh, Bang, itu artinya memang mau dibunuh beneran, bukan pura-pura. So, kuping dan otak ini kan dekat, Bang, ya kan? Coba bayangkan Amerika kayak gitu sekarang, Bang. Elitnya itu berpecah di mana-mana, elit itu pecah. Kita dong harus bangsa Indonesia, bangsa besar ini membangun tradisi. Ya sekarang kita bersatu karena kita mau melampaui mereka. Kita yang mau menjadi pemain baru sekarang di dunia ini. Kenapa bukan kitanya yang bersatu? Nah, kira-kira harus ke situ logikanya kita bawa, Bang, supaya kita jangan melihat terus-menerus gitu ya. Orang-orang yang kecewa saja. Kalau politik ini mengelola orang kecewa tapi bukan orang rasional, itu akan melelahkan dan berbahaya, Bang. Karena orang kecewa itu bisa naik pitam dan bisa hilang akalnya dan merusak gitu. Gampang naik darah ya. Gampang naik darah. Sementara kita harus menurunkan darah ini. Bro Lim, ini memang apa yang disampaikan Bung Fahri tadi kan ya satu sisi menyenangkan.
karena bahwa kita bisa membaca upaya-upaya orang yang ingin memecah belah ini. Satu sisi kita juga memprihatinkan, karena orang-orang ini tetap dengan polanya sendiri kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gini Bro Lim ya, bahwa kembali lagi persoalan ini kan politik kita ini kembali lagi kan pada soliditas partai politik sebenarnya. Ya. Bahkan apakah dia ada dalam koalisi atau tidak, ya kan? Sebenarnya kalau dia berpikir pada gagasan, visi dan misi yang sama untuk kepentingan bangsa negara, tidak dalam koalisi pun sebenarnya nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau dia memang punya kepentingan sendiri, bahkan hanya dasar kecewa kan gitu. Nah, ini menurut saya bisa melemahkan, memperlambat lah paling tidak, bukan melemahkan, memperlambat apa yang kita ingin capai gitu. Nah, Bro Lim melihatnya seperti apa ini? Ya, kira-kira mirip seperti yang Bro Fahri sampaikan tadi, Bang Julvan. Hari ini kalau kita mau lihat ya situasi di media sosial itu kan praktis sebenarnya yang tersisa itu adalah sekelompok orang kalah yang kemudian tidak pernah bisa menerima kekalahannya dengan besar hati dan akan selalu bolak-balik dan cenderung sudah mulai membosankan sekarang. Bolak-balik isunya sama, bolak-balik urusan MK, bolak-balik urusan Gibran, Paman, bolak-balik urusan Gibran, bolak-balik urusan Pak Jokowi. Kira-kira mereka memproduksi isu-isu yang sebenarnya itu lebih tepat lahir karena kemarahan aja, karena mereka nggak terima kekalahan. Nah, kelompok ini kita nggak bisa bilang bahwa mereka nggak boleh ada. Dalam realita demokrasi kita hari ini, yang seperti ini pasti akan selalu ada, Bang. Nah, cuma bagi pemimpin kita berikutnya kepada Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo akan lebih suka mengakomodir orang-orang atau kelompok-kelompok atau parpol yang kemudian mau bersama dia untuk menghadapi tantangan besar negara kita ke depan ini. Kan ada dua hal yang sebenarnya berbahaya buat kita sekarang ini. Isu global misalnya, kalau perang di Ukraina dan di Israel itu masih berlangsung dan makin membesar, itu tentu betapa piawainya pun kita menyiapkan masa depan negara kita. Kalau itu makin membesar, tentu itu akan membuat kita juga nggak bisa survive dengan semua rencana kita, Bang. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan bagi kita adalah soliditas internal kita gitu. Modalitas Pak Prabowo hari ini sudah lebih dari cukup lah. Sudah sangat solid kalau kita lihat, sudah sangat kokoh. Artinya kalau ada tantangan menuju Indonesia maju itu memerlukan soliditas, stabilitas politik yang mapan, dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah modalitasnya untuk itu sudah ada. Nah, ditambah lagi sebenarnya program-program yang Pak Prabowo kampanyekan dari pemilu yang lalu, seperti makan siang gratis, gratis, kemudian melanjutkan ibu kota secara maksimal misalnya, itu juga bisa menjadi kekuatan untuk mencapai target growth ekonomi kita yang cukup optimistik 8% itu, Bang. Karena kalau memang nanti Pak Prabowo bisa mendatangkan pendanaan untuk IKN itu secara maksimal, itu kan juga akan ada persebaran uang yang besar di sana, ditambah juga dengan suksesnya program makan siang itu juga ada penyebaran uang yang merata di seluruh Indonesia itu kan. Nah, dua ini ditambah juga program-program lama yang sudah Pak Jokowi kerjakan, infrastruktur yang sudah banyak selesai dan kemudian masih akan menuju penyelesaian, itu kan juga modalitas besar juga buat Pak Prabowo untuk mencapai growth ekonomi kita yang 8% itu targetnya begitu. Nah, sebenarnya seharusnya sebagai bangsa yang mau negara kita ini menjadi negara maju, kita mau negara ini menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya, seharusnya fokus elit itu sudah harus ke sana sebenarnya, Bang. Jadi kalau ada
segelintir kelompok yang sampai sekarang masih menjadi pemarah dan tidak pernah bisa menerima kekalahannya itu, ya kita nggak bisa larang mereka untuk tidak. Tetapi seharusnya kita bisa abaikan itu. Kita kemudian fokus untuk membicarakan gagasan-gagasan besar yang harus kita kerjakan dan mendukung Pak Prabowo maksimal atas cita-citanya menjadikan Indonesia menjadi negara maju yang hebat, Bang, gitu. Harusnya semua diskusi kita, semua diskursus kita, semua pembicaraan elit seharusnya sudah mulai bagaimana bisa menuntaskan itu, bagaimana kemudian bisa itunya semua program itu berhasil. Harusnya sudah ke sana concern kita. Kalaupun ada perdebatan, ada kritik, ada itu sudah harusnya di gagasan itu, Bang. Di program-program itu harusnya begitu. Yeah. Nah, jadi keriuh rendahan di medsos soal MK, soal Mas Gibran, soal Pak Jokowi dan lain-lain, menurut saya ini nggak akan pernah bisa hilang. Jadi biarkanlah ini menjadi warna yang berbeda yang memang harus kita tinggalkan. Kita biarkan saja dan kita kemudian fokus ke depan begitu. Itu sih yang saya lihat seharusnya yang Pak Prabowo dan tim mulai fokus ke depan gitu, Bang. Baik. Ya, begitulah obrolannya Bro Lim, Fahri Hamzah, juga Zulfan Lindan. Ya, memang benar orang-orang seperti yang pembenci Pak Jokowi itu emang akan selalu tetap ada pun nanti juga pada saat pemerintahannya Prabowo ya. Tinggal bagaimana menyikapinya. Kita ini kan punya bangsa ingin maju ke depan. Ya lebih baik elit-elitnya berbicara bagaimana Indonesia ke depan biar lebih maju. Berikan kritik, solusi yang membangun, tapi jangan menghancurkan pribadi seseorang. Karena kita belum tentu ada di atas sana. Belum tentu bisa berada di atas sana. Hanya bisa komentar. Ya, itulah. Dan tadi sudah diungkapkan ya, bahwasannya orang-orang yang menyerang Pak Jokowi belakangan ini, salah satunya adalah yang kecewa. Dan yang memang dari 2014 emang sudah gak suka sama Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.